Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Chandra Priyana. NPM saya 224 0103180. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis study case perusahaan LCD dan Harddisk. Untuk judul presentasi saya ini adalah analisis dan solusi permasalahan komunikasi di restoran cepat saji. Perusahaannya adalah yang menjadi steady case, yaitu perusahaan MCD dan HARD. Yang selanjutnya, dalam analisis tersebut ditemukan beberapa permasalahan. Nah, pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja jenis komunikasi di restoran cepat saji. Contohnya, yang pertama itu karyawan dengan pelanggan. Terutama yang digarisbawahi itu ada drive-thru. Dari MCD sendiri kan restorannya sudah tersedia drive-thru, di mana pelanggan langsung bisa menggunakan kendaraan mobilnya untuk mengambil makanannya. Jadi, otomatis karyawan dengan pelanggan akan bertatap muka dalam menerima pesanan maupun memesan pesanan dari konsumennya. Untuk yang kedua, yaitu karyawan antar karyawan, di mana karyawan yang sudah memesan, yang sudah menerima pesanan dari pelanggan, mereka akan menyampaikan ke karyawan lainnya yang memiliki tugas untuk menyiapkan makanan. Otomatis dari mereka itu akan berkomunikasi antar karyawan dalam hal menyiapkan makanan maupun dalam hal urusan tokonya. Untuk yang ketiga adalah karyawan dengan manajer, di mana itu pasti adanya komunikasi tingkat atas, dari bawah tingkat atas, di mana manajer juga bisa berkomunikasi dari tingkat atas ke tingkat bawah. Contohnya, seperti karyawan meminta saran kepada manajer atas permasalahan atau strategi apa yang akan digunakan untuk membuat konsumen merasa nyaman atau bagaimana. Dan juga manajer itu bisa menyuruh karyawan untuk melakukan hal-hal tugas yang menurut dia itu urgensi. Atau manajer juga bisa memberikan motivasi kepada karyawan. Contohnya begitu. Untuk yang selanjutnya adalah masalah komunikasi yang menyebabkan salah order. Ada apa saja? Yaitu untuk yang pertama adalah karyawan terdistraksi, di mana terdistraksi itu mereka tidak fokus dalam menjalankan tugasnya. Nah, di situ pada saat menerima pesanan. Jadi mereka yang bertemu langsung dengan konsumen, otomatis mereka itu harus fokus dan mendengarkan ataupun memerhatikan konsumennya dia itu pesan apa. Kalau dari karyawan itu tidak fokus, otomatis nanti komunikasi yang disampaikan oleh konsumen akan berbeda penyampaiannya atau penerimaannya pada karyawan dan menyebabkan salah order. Untuk yang kedua, karyawan tidak mendengarkan dengan baik. Nah, di situ ada beberapa faktor. Contohnya, yang pertama itu tidak baiknya atau mendengarkan tidak baiknya mungkin dari si konsumen memiliki bahasa yang berbeda dengan karyawan. Otomatis merasa terasa asing di kuping karyawan. Atau dari karyawan itu memiliki kurang fokus dalam mendengarkan. Jadi bisa jadi mereka itu kena suara-suara hal-hal lain yang dimana di dalam tokonya itu mungkin sedang hektik atau bagaimana, sehingga mereka tidak bisa fokus mendengarkan konsumennya. Untuk yang ketiga adalah bahasa yang digunakan itu kurang jelas. Kenapa? Dalam bahasa itu sangat penting karena jika kita berbeda bahasa, contoh
orang Jakarta, mereka biasanya kan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasinya. Nah, untuk konsumennya, dia itu dari orang Jawa. Otomatis dari logat pun berbeda dengan orang Jakarta. Terus, yang orang Jawa itu bisa menggunakan bahasa Jawa. Bisa jadi itu seperti kelepasan dalam menggunakan bahasanya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah karyawan dan pelanggan tidak fokus. Bisa jadi terjadi karena mungkin si karyawan itu memiliki, nah, mungkin jadi dari pelanggan itu tidak fokus karena mereka terburu-buru kerjaannya atau mereka terburu-buru pulang bertemu dengan keluarga atau bagaimana. Karyawan pun juga sama. Mereka biasanya juga bisa hektik dalam menerima pesanan konsumen. Apalagi jika sistem yang dilakukan dari perusahaan itu kurang baik. Contoh, yang menerima pesanan tersebut dari karyawan, dia itu juga menerima pesanan dari pelanggan, sama mencarikan kembalian dari pelanggan. Otomatis dari mereka itu fokusnya terbagi-bagi. Itu bisa jadi hal tersebut menyebabkan salah order dari karyawan atau dari tokonya tersebut. Nah, di sini itu dalam study case ada contoh kasusnya di mana pelanggan memesan burger tanpa acar, tapi karyawan salah dengar dan membuat burger dengan acar. Itu bisa jadi kejadian karena ya itu tadi dari penyebab salah order dari karyawan yang tidak fokus atau dari pelanggan yang tidak fokus. Terus karyawan tidak bisa mendengarkan dengan baik, dan bahasa yang digunakan mereka itu berbeda. Untuk yang selanjutnya yaitu solusinya. Solusinya bagaimana? Untuk yang pertama, bisa dilakukan pelatihan karyawan. Jadi, dilakukan pelatihannya itu dengan mendengarkan aktif. Latihan mendengarkan bahasa asing, contoh bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, pelatihan pengulangan pesanan. Dengan dilakukan pengulangan pesanan, karyawan pun akan merasa, oh ini gitu ya, pesanan yang dipesan oleh konsumen, walaupun tidak jelas, dari karyawan pun akan paham gitu maksudnya bagaimana. Yang ketiga adalah pelatihan kesabaran dan fokus. Otomatis dari karyawan jika mendapati konsumen yang tidak fokus atau bahasanya yang beda atau suaranya pelan, itu pasti akan dengan kesabaran tingkat tinggi dari karyawan dalam menerima konsumennya. Otomatis mereka dilakukannya pelatihan tersebut, dampaknya itu outputnya supaya karyawan itu bisa sabar dan fokus dalam menjalankan job desk-nya atau tugasnya. Yang kedua solusinya adalah teknologi, di mana sistem itu bisa dilakukan upgrade tampilannya pesanan dengan jelas. Jadi contoh di MCG itu kan dalam pemesanan konsumen itu bisa menggunakan digital, di mana dengan menggunakan digital itu kan tulisannya harus jelas banget. Jika tulisannya itu nggak jelas, otomatis nanti konsumen juga bingung. Yang kedua, bisa digunakan dengan headset untuk mengurangi kebisingan. Jadi karyawan yang bekerja itu bisa menggunakan headset untuk mengurangi kebisingan. Otomatis konsumen berbicara itu melalui kanal suara yang bisa sampai langsung ke headset karyawan. Itu dapat mengurangi kesalahan order. Yang ketiga adalah layar konfirmasi pesanan untuk pelanggan. Setelah pelanggan memesan, otomatis nanti adanya konfirmasi supaya order yang dilakukan pelanggan itu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Yang ketiga adalah prosedur operasional. Jadi, dalam prosedur operasional ini bisa dilakukannya standarisasi frasa. Jadi, seperti bahasanya itu dilakukan standar. Kalau menggunakan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua.
dengan berdasarkan KBBI dan istilah dalam menerima pesanan. Contoh bisa jadi mereka karyawan yang paham dengan istilah-istilah tersebut. Gitu. Untuk yang kedua, prosedur pengecekan ulang pesanan sebelum diberikan ke pelanggan. Nah, ini dilakukan seperti double checking sebelum orderan tersebut itu sampai ke tangan konsumen untuk meminimalisir kesalahan order dan juga kritik dari konsumen. Tujuannya kan perusahaan ini memberikan apa namanya eh, pelayanan yang baik buat konsumennya. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah kelebihan solusi. Jadi kelebihannya solusi tadi itu contoh dalam pelatihan karyawan, dilakukannya pelatihan karyawan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi karyawan, dapat diterapkan segera dan relatif murah. Otomatis yang dilakukan oleh toko itu yang paling tidak itu yang meminimalkan budget, tapi outputnya itu dapat dan bisa dilakukan segera oleh karyawan tersebut. Yang kedua, kelebihan teknologinya adalah dapat mengurangi kesalahan secara signifikan, meningkatkan efisiensi kerja, memberikan bukti visual pesanan. Yang ketiga, kelebihan prosedur operasional itu dapat memastikan konsistensi dari pesanannya tersebut dan memudahkan karyawan baru untuk belajar dari prosedur operasional yang sudah disepakati dan sudah distandarisasi oleh toko. Kurangannya dari solusi tersebut adalah dalam pelatihan karyawan, menurut saya itu, ya pelatihan karyawan itu bermanfaat. Nah, tapi tidak menjamin secara otomatis adanya perubahan perilaku dan memerlukan pengawasan yang berkelanjutan. Pasti dalam pelatihan karyawan itu bertahap waktunya. Untuk yang selanjutnya, penerapan teknologi seringkali terkendala oleh biaya investasi awal yang tinggi serta kebutuhan akan perawatan dan pemeliharaan rutin. Di samping potensi resistensi dari karyawan terhadap perubahan. Jadi, dalam penerapan teknologi itu ada dari toko itu mempertimbangkan biayanya untuk mereka mengeluarkan dalam investasi hal tersebut. Dan selanjutnya, implementasi prosedur operasional itu memerlukan waktu yang tidak sedikit dan juga berisiko menghadapi penolakan dari karyawan yang mungkin enggan beradaptasi. Nah, tantangannya ada karyawan yang enggan beradaptasi. Itu bisa menjadi hambatan dalam menjalankan prosedur operasional. Makanya harus dipastikan secara keseluruhan supaya karyawan itu menerima dan bisa menjalankan eh, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh perusahaan atau tokonya tersebut. Nah, yang terakhir adalah penutup, yaitu permasalahan salah order di layanan drive-thru yang disebabkan oleh kurangnya fokus, kemampuan mendengar, serta komunikasi yang tidak efektif dapat diminimalisir melalui implementasi solusi yang tepat. Apa aja? Yaitu pelatihan yang komprehensif terhadap karyawan, pemanfaatan teknologi yang mendukung akurasi pemesanan, dan penetapan prosedur operasional yang jelas menjadi kunci utama. Penerapan-penerapan solusi ini bukan hanya penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga krusial atau penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan dan membangun realitas. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.